launch, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Well, for Hamilton. Roger what we're saying. Pernah tidak terbayangkan oleh kita tentang seberapa luas itu alam semesta? Mulai dari proses terbentuknya hingga misteri yang belum terungkap sampai saat ini. Ya, namanya aja kita manusia yang diberi dengan akal pikiran, siapapun itu pasti akan membayangkan hal yang sama. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita. Selain di bumi, apa ada kehidupan yang lain tidak di luar dari bumi? Ya, mungkin saat ini, dengan teknologi kita yang sekarang, pertanyaan itu masih belum terjawab. Bisa jadi, di masa yang akan datang, semua akan terungkap dengan teknologi yang jauh lebih maju. Nah, untuk saat ini, kita akan berteori sedikit tentang alam semesta. Alam semesta tak terbatas. Alam semesta meliputi segala ruang dan waktu, dengan segala misteri yang ada padanya. Pada abad ke-20, para kosmolog mengemukakan teori tentang alam semesta. Dan teori paling awal adalah teori geosentris, yang dikemukakan oleh Claudius Ptolemaeus, seorang filsuf Yunani kuno. Ia berpendapat, bumi itu sebagai pusat dari tata surya, matahari dan planet-planet yang ada pada orbit yang lain itu bergerak mengelilingi bumi. Serta teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Ia menyebutkan bahwa ternyata bukan bumi yang menjadi pusat dari tata surya, melainkan mataharilah yang menjadi pusatnya. Bumi beserta planet-planet yang lain itu mengitari matahari, sesuai dengan teori gravitasi dari Newton. Dan hingga pada akhirnya, teori relativitas dari Albert Einstein pada tahun 1916 memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang gravitasi. Nah, seiring berkembangnya zaman dan pemikiran yang lebih matang dan ditopang dengan teknologi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, para ilmuwan astronom berpendapat bahwa ternyata tata surya itu tertanam dalam galaksi yang terdiri dari jutaan bintang. Dan galaksi di mana tempat tata surya kita itu adalah galaksi Bima Sakti. Dan ada banyak galaksi lain di luar dari galaksi Bima Sakti itu sendiri. Studi yang meneliti terhadap distribusi galaksi-galaksi dan garis spektrum telah menyebabkan banyak kosmologi modern terkuat. Penemuan pergeseran gelombang merah dan radiasi gelombang mikro serta latar belakang kosmik mengungkapkan bahwa ternyata alam semesta itu berkembang dan bukan pasif. Dan menurut para ahli, proses berkembangnya alam semesta itu sangat begitu cepat, bahkan secepat cahaya. Hanya saja, kita tidak mengetahuinya, ya dikarenakan alam semesta itu sendiri sangat begitu luas, di luar dari analogi kita. Sebenarnya, setiap periode itu membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembentukannya hingga sampai saat sekarang ini.
Buktinya saja, umur bumi kita itu sudah mencapai 4.543 miliar tahun. Sudah sangat tua, bukan? Seperti itulah kira-kira kita memproyeksikan proses dari pembentukan alam semesta, tapi dalam skala angka yang jauh lebih besar dari hitungannya. Di part kedua nanti, kita akan membahas proses pembentukan alam semesta menurut dari teori Big Bang. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih and see you next time.